Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lokasi PPL siklus 2 di SMK Negeri 1 Losarang, Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarinnya tuh menyiapkan mesin las ya. Sekarang menyiapkan bahan las. Ada yang tidak hadir. Ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini dengan segala kondisinya dimudahkan di rumah dan bisa bergabung kembali dengan kita semua. Jangan duduk. Ada. Lanjut ya. Pertanyaannya sebenarnya di sini nih. Oh, pertanyaannya ada di situ. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, sambil nunggu masalah. Ya, jangan duduk. Saya pengen ada yang mimpin doa seorang untuk mengawali belajar. Boleh, silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Materinya pengelasan SMAW. Lanjut saja ini. Kita di fase F, capaian pembelajarannya di akhir fase F. Kalian mampu mengidentifikasi mesin dan elektrodanya, menyiapkan mesin, menyiapkan bahan las. Nah, sekarang waktunya menyiapkan bahan las. Terus melaksanakan pengelasan plat ke plat pada baja karbon, posisi bawah tangan mendatar vertikal dan sesuai dengan acuan WPS. Lewat saja. Tujuannya kita geber ya belajarnya ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami rutinitas pengelasan dasar dengan proses SMAW sesuai dengan WPS. Lanjut. Nah, KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyiapkan bahan las sebelum pengelasan dimulai dengan tepat. Nah, sesuai dengan WPS. Terus kompetensi awalnya, bekalnya untuk mempelajari ini berarti sudah memahami elektrodanya ya, termasuk jenis-jenis dan penggunaannya. Elektroda berkontribusi pada proses pengelasan. Nah, pada materi ini untuk sikap kalian yang dinilai, karena kan berkelompok, yang dinilai itu ada gotong royong, elemennya kolaborasi, sub elemennya kerjasama. Di akhir fase diharapkan membangun tim dengan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dimensi yang keduanya bernalar kritis, kan kalian berkelompok, mikir bareng, berdiskusi, terus mengelola informasi dan gagasan, dan di akhir fase secara kritis
mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Kalian bisa gunakan internet, YouTube, atau apa deh yang biasa kalian pakai menggunakan gadget. Terus memprioritaskan sesuatu gagasan yang paling relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. Lewat saja yang ini. Kompetensi intinya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menyiapkan mesin SMAW. Nah, yang ini ya. Terus peserta didik mampu menyiapkan bahan las sebelum pengelasan dimulai dengan tepat sesuai dengan welding prosedur specification WPS-nya. Pemahaman bermaknanya, setelah mempelajari materi pada modul ajar ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan tata cara menyiapkan mesin SMAW dan menyiapkan bahan las SMAW. Kalian sudah ngerti, lebih mengerti. Pertanyaan pemantik ada, saya kasih 4 hal-hal apa sajakah yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan pengelasan dengan mesin SMAW? Terbayang ya? Ya, bagaimana caranya agar mesin SMAW tidak bermasalah dalam proses pengelasan? Gimana caranya? Ketiga, mengapa penyiapan bahan las penting dilakukan? Pertanyaan yang keempatnya, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyajian bahan las? Nah, ada asesmen awal. Asesmen awal itu nilai dari hasil kerjaan mengerjakan asesmen awal untuk dibuat kelompok. Kita siapin dulu mana asesmen awal ada enggak sih? Oh, ada. Oke, banyak. Dari sebelah sini sendiri-sendiri ya mengerjakannya, beri nama, tulis kelasnya. Asesmen awal. Berdua. Tanya Mang Google silahkan. Tanya Mbok tuh sama Adoh. Tanya Allah, parat. Nggak ada pulpen, pensil, spidol. Ya gantian Bella. Nah, udah. Sedikit. Kini Kak ngagok. Ini we. Ya. Kelas kalian aja. Enggak, ini kelasnya kelas SMAW. Iya, SMAW. Kelar. Durung. Dari 6 aja.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Ada namanya. Ke pulpen dulu. Nggak ada. Boleh minjem nggak, Pak? Boleh. Udah ingin. Nggak mau beli mana ya? Buat ada pulpen kayak kia. Mudah-mudahan jadi orang sukses di masa depan. Mudah-mudahan jadi pengusaha Ya, amin, di masa Pak. depan. Pak. Tulis sarannya, tulis nama. Terus ini apa? Ya, pujara kok gue mah. Si beli manaran ya? Iya, Pak. Tulis sarannya.
Mulai flu. Enggak, wis gantian lah. Udah ya, cukup ya. Waktunya untuk mengerjakan asesmen awal kita cukupkan. Mulai kumpul dari sebelah sini aja. Ya, kumpulin aja. Cek. Anggap beres. Arahnya dungan. Dijebuk, asli pinjam. Nah, barusan kan dikit ya. Arahnya Aceh. Oce, 100 nilainya tuh. Udah. Oce. Oce. Iya, tenang, tenang. Dajak cukup. Ya, good. Ya. Sip. 100 nilainya tuh, udah 100 nilainya. Nah, setelah ini kalian perhatiin materi dulu sebentar, terus bagi kelompok. Ya, 100. 100 Pak. Iya, Mantap sekali. Bacol. Waktunya nanti. Mantap Pak. Sip. Ya, kita lanjut ke materi dulu. Persiapan bahan pengelasan hari ini ya. Persiapan bahan pengelasan dilakukan di awal sebelum material dilakukan proses pengelasan. Ini saya ngambilnya dari buku plek, nggak dirangkum lagi. Lihat gambarnya situ. Istilah-istilah persiapan bahan grup tipe bajoin. Minggu kemarin juga sudah disampaikan, jadi dilewat saja. Ini ya, minggu kemarin juga sudah disiapin, udah dipaparin. Kita lewat. Pembuatan kampuh las. Pembuatan kampuh las dapat dilakukan dengan beberapa metode tergantung bentuk sambungan dan kampuh las yang akan dikerjakan. Metode yang biasa dilakukan dalam pembuatan kampuh las, khususnya untuk sambungan tumpul, dilakukan dengan mesin atau alat pemotong gas render, potong ya. Namun untuk keperluan fillet weld yang tidak memerlukan kampuh las dapat digunakan mesin potong plat guillotine berkemampuan besar seperti hidrolik shearing mesin. Lanjut, membuat tack weld, kalian udah biasa. Berfungsi untuk mencegah terjadinya distorsi pada kedua benda kerja. Distorsi menyebabkan benda kerja melengkung dan menyebabkan perubahan ukuran celah gap antara kedua benda kerja. Kita sambil review aja ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan las titik tack weld. Di antaranya bahan las harus terbebas dari bahan-bahan yang mudah terbakar dan karat. 2. Pada sambungan sudut cukup dilas titik pada kedua ujung sepanjang penampang sambungan. Bila dilakukan pengelasan T-joint pada kedua sisi, maka konstruksi sambungan harus 90 derajat pajak terhadap bidang datarnya. Ya, nggak masalah. Lanjut. Pada sambungan tumpul, kampuh V, X, U, dan J perlu dilas titik pada beberapa tempat, tergantung panjang benda kerja. Kalau panjangnya sampai 30 cm, dilakukan 3 las.
di ujung-ujung dan tengah. Kalau panjangnya cuma 15 gitu ya, cuma ujung-ujungnya saja. Lanjut. Bentuk-bentuk sambungan las Jakarta panas. Secara umum sambungan las ada dua macam, sambungan sudut, sambungan tumpul. Dan bentuknya bisa dibaca di sini. Sambungan sudut luar, sambungan tumpang, sambungan sumbat, sambungan celah, sambungan tumpul. Lewat. Bentuk-bentuk kampuh las. Kampuh las adalah bentuk persiapan pada suatu sambungan. Umumnya hanya ada pada sambungan tumpul. Namun ada juga pada beberapa bentuk sambungan sudut tertentu, yaitu untuk memenuhi persyaratan kekuatan suatu sambungan sudut. Bentuk kampuh las yang banyak dipergunakan pada pekerjaan las dan fabrikasi diantaranya kampuh I, P, X, U, K, ya, sambungan T. Terus ada kampuh J, sambungan J. Berikut gambar bentuk sambungan kampuh las dijoin yang sebelah kiri dan yang sambungan sudut yang sebelah kanan. Sambungan tumpang left, terus sambungan slot join, sambungan tumpul, ada tibat. Kampuhnya I, U, P, K, X, J. Lewat saja. Belajar aja buru-buru banget. Iya. Lanjut lah. Lanjut. Pembuatan persiapan las dapat dilakukan dengan beberapa teknik tergantung bentuk sambungan dan kampuh las yang akan dikerjakan. Teknik yang biasa dilakukan dalam membuat persiapan las, khususnya untuk sambungan tumpul, dilakukan dengan mesin atau alat pemotong gas, render potong. Nah, lanjut. Adapun pada sambungan tumpul perlu persiapan yang lebih teliti karena tiap kampuh las mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri kecuali kampuh I yang tidak memerlukan persiapan kampuh las sehingga cukup dipotong lurus saja. Kampuh V dan X lewat, nah V, X, kanan kiri, kiri kanan. Sudutnya yang di atas, terus yang di bawah itu adalah rootnya ya. Nah, masuk ke kalian di bekerja kelompok berberapa ya? Kelompoknya berapa? Terserah mau 3 mau 4. Kok bertiga? Atau bertiga? Ye, nenek pira? Pira bae. Mana nah. Bareng mana ya? Ya. Berpira? Bawang telu, bawang 5. Bawang 6 wis sok, bawang 6. Kumpul, duduk ya. Duduk berkumpul bertiga. Oke, berempat. Nah, gimana kok gitu mana? Berempat. Kok melu mana? Berempat. Bertiga. Masih lu ya? Nah, beli dapal nah. Dengerin, pertama kalian tolong catat ininya nih. Nama enaknya dari mana nomor kelompoknya? Sini. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tulis nomor kelompok, nama anggotanya siapa-siapa ditulis, cukup sampai nama saja ya. Nah, nanti saya ambil ininya duluan. Terus maksudnya apa nih? Kalian mengerjakan, tar dulu, ke depan dulu, lihat ke depan dulu. Kalian apa yang dikerjakan, simak dan rangkum isi video yang nanti akan tayang ya. Terus kalian pernah denger ini enggak? Antiago? Enggak, belum. Tar dulu, di mana ya? Ada tulisannya. Nah, ini. Maksudnya kalau misalkan videonya tuh berjam-jam nih, ini mah indah-indahnya. Kalau videonya berjam-jam, kan kadang-kadang ada yang lupa. Sedangkan kita suruh ngerangkum misalkan. Nah, kita pakai Antiago. Caranya gimana pakai Antiago? Ya masuk dulu ke site-nya, terus copy linknya, link YouTube atau link apalah alamatnya itu ya, tempel di situ, langsung transkrip, nanti keluar tulisannya begitu. Ada contohnya juga di situ saya bawain. Maksudnya nanti nih, ini kan kalian tuh menyimak video, terus bersama kelompok gabung, diskusi, simpulin, pakai Antiago bisa, atau pakai yang lain bisa, atau tulis sendiri bisa, terserah kalian. Antiago cuma salah satu cara saja. Terus didiskusikan hasilnya, ditulis atau di sini ya gimana dicatat, terus presentasikan di depan kelas gitu ya. Nah, ini video pertama. Di situ juga ada digambar. Kalau mau scan, kalau mau enggak ya tinggal lihat saja. Kalau Pak selesai, baru beberapa detik selesai, lanjut. Kita coba ya. Yang ini yang pertama nih. Huruf beli. Anak suara beli. Anak. Sebelum melakukan pengelasan, gunakan sepatu safety, baju lengan panjang yang menutupi seluruh tangan, dan pastikan Anda menggunakan celana yang tidak mudah terbakar jika terkena percikan api. Saat menyalakan mencegah, pertama, sambungkan kabel mencegah kepada sumber tenaga. Lalu, sambungkan kabel mata pada megalan dan atur posisi dari kabel monitor komunikasi ke dalam. Berikutnya, nyalakan mesin las dan atur arus sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Sinyalnya biasa. Oh, nyambung mana nih? Gunakan alat ketiga dalam proses pengelasan: sarung tangan, helm las, Lewatkan mah ya. Lewat ya. Langsung kedua ya. jika sudah siap, pasang Langsung ke video 2 ya. Lanjut. Ya. Video juga ada gambarnya.
Kembali lagi di channel belajar pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran teknik pengelasan kelas listrik atau kelas SMA. Adapun topik yang akan kita bahas di video ini, yang pertama adalah definisi kelas SMA, kelebihan dan kekurangan kelas SMA, serta komponen utama dari kelas SMA. Langsung saja, yang pertama, apa itu kelas SMA? Siswa sekalian, perlu diketahui, pengelasan ini merupakan salah satu teknik penyambungan dua material menjadi satu. Selain pengelasan, teknik penyambungan yang kita jumpai adalah dengan menggunakan smooth dan laut serta paku. Nah, jadi kelas SMA atau sheet metal arc welding merupakan proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas dan listrik dengan menggunakan elektroda bungkus sebagai bahan tambah atau pengisi sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Jadi elektroda ini akan dililitkan oleh sumber panas yaitu listrik seperti itu. Kemudian kelas SMA ini adalah yang pertama dapat dipakai di mana saja, di luar, di bengkel maupun di dalam air. Dapat mengurus berbagai sensitivity dari material, sedang yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Dapat dipakai mengurus untuk semua posisi. Elektroda mudah dapat dalam berbagai ukuran dan diameternya. Peralatan yang digunakan sederhana, murah, dan mudah dibawa kemana-mana. Finishingan yang rendah serta tidak terlalu sensitif terhadap korupsi, poli, dan semua. Adapun kekurangan dari kelas SMA ini adalah yang pertama, pengelasan terbatas hanya sampai setengah elektroda dan harus dilakukan penyambungan lagi. Yang kedua, setiap bekerja bukan pengelasan, kita harus membersihkan kotoran atau slag yang menempel pada hasil pengelasan kita tersebut. Tidak dapat digunakan untuk pengelasan bahan baja dan ferro. Rata-rata kelas SMA hanya digunakan untuk pengelasan baja ferro seperti itu. Mudah terjadi oksidasi akibat pelindung logam cair hanya busur las dan flux. Dan yang terakhir, generator elektroda tergantung dari tempat dan posisi pengelasan. Berikutnya, biar buatnya temen. Ada komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utamanya ada mesin las. Langsung video ketiga ya. Lewat ya. Ini kabel elektroda. Ini stang las. Nah, ini video ketiganya. Nanti setelah video ketiga kalian diskusikan persiapan untuk presentasi. Yo jalan. Suwe munyer. Ada masalah. Halo. Nih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kelas yang saya khususkan bagi teman-teman yang mau belajar tentang pengelasan atau baru pertama kali mengenal tentang mesin las. Untuk mesin las ini ada beberapa bagian. Apa tuh? Jadi bebas atau pemecahan air Crisco. Kemudian ada bagian ini adalah bagian klem massa. Klem massa ini disebutkan pada benda yang mau klem massa. Kemudian di sini diagram. Ketika kita mau mengelas, itu kita akan menyetel ampere. Mau pakai ampere berapa? Untuk memakai ampere berapa itu
Ada beberapa faktor dan beberapa faktor yang menandai. Yang pertama kita menggunakan elektrodanya diameternya berapa? Nah, kali ini elektrodanya diameternya 3,3 E603. Untuk elektroda E603 dengan diameter 3,2 mili, posisi muatannya flat, itu mendatar pada horizontal flat. Digunakan arus di sini berat 60 sampai 125. Jadi untuk posisi flat, posisi mendatar bawah tangan ataupun horizontal, arusnya 60 sampai 125. Sedangkan untuk vertikal dan overhead, vertikal itu naik atau overhead, itu arusnya untuk overhead sama juga 60 sampai 125. Itu yang pertama. Ini ampere yang mau digunakan pengaruh oleh satu elektrodanya diameter berapa? Elektrodanya diameter. Kemudian yang kedua, posisi muatannya apa? Siapa? Posisi kewarnaan ini horizontal atau vertikal ataupun sudah. Yang ketiga, pemilihan ampere itu dipengaruhi oleh benda yang mau kita las. Benda yang mau kita las. Kalau bendanya tipis, itu kita pakai ampere yang kecil. Kalau pakai untuk benda yang besar, yang tebal, maka kita pakai ampere yang ampere tinggi. Yang ini Jadi, penggunaan ampere ini mengaruhi oleh yang pertama di situ. diameter elektroda yang sama. Ini dulu ini. Kedua, posisi pengelasannya. Yang ketiga, asal dari benda yang mau kita oke. Di situ. Tadi ini untuk 6013 ini 6013 sampai Lama untuk diameter 3,9 mili itu 60 sampai 100 kali. Nanti kita tinggal di sini. Lampu. Oke. Lampu. Oke. Kemudian elektroda ini kita pakainya E6013. E6013. E6013 artinya apa? E6013 Ini artinya itu adalah elektroda. Jadi kata tadi elektroda. Ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60 itu Angkat ini. akhirnya 6 kosong itu kekuatan tariknya 60.000 I S I on per square inch. Jadi kekuatan elektroda 6013 ini adalah 60.000 on per square inch. Artinya apa? Artinya besarnya tangan, bagian tangan di setiap telapak. Besarnya
Bagian kanan saya menampak satu ini itu adalah 60.000 jadi 60.000 PSI ini artinya dalam bahasa dan inkuasan itu adalah 60.000 jadi sama dengan 0,07 kilogram dari Ini juga. Enggak, udah. Cari satu. jadi negasi adalah Ini bakal bom. Oh, obat. nah kalau pasang naiknya 60.000 kemudian satu koordinat ini satu itu artinya semua posisi kemudian kode 2 itu untuk flat dan horizontal kemudian kode 3 ini hanya untuk flat. Jadi 6,3 untuk elektroda 6,3 di 6,3 maka ini sudah digunakan untuk semua posisi. Kemudian 3 ini apa? 3 ini adalah ini yang melindungi bersih ini adalah untuk 3 itu fluknya adalah air titania potasi. Ini kan ya. 3 ini ya. Posisi 3 ini 3 itu kota titania potasium kita juga mengenal elektroda yang biasa digunakan juga ini E70 E7018 E7016 bahkan ini Udah pernah lewat aja ya. 016 Kita skip. Udah 18. ini namanya ICP. Udah lewat juga. Dan panas. Ingat-ingat yang ininya. Ini di benda saja. Di EP. benda saja. Benda yang kita Bolak-balik. Lewat. bisa digunakan untuk pas. Ya, penetrasinya dalam. Karena kita mode Waalaikumsalam. Udah lewat saja. Hop. Ini udah biasa kalian pakai. Nah, lewat ya. Bar sudah. Bar sama mirip dengan ChatGPT. Sekular. Sekular itu bisa cari jurnal atau apa ya. Yang cendekia, Google cendekia. Nah, nanti setelah kelar presentasi
Nah, nanti ada refleksi, kalian isi refleksinya. Ini singkat-singkat saja jawabannya. Terus nomor 4 cikal contren. Nah, ini kalau mau masuk, cobain gamenya di Classroom. Ada juga di situnya Classroomnya. Tinggal masuk. Wordball-nya ada di situ, tinggal masuk ya. Terus ada yang terakhir nanti ada asesmen sumatif. Ya, biar nggak terlalu panas, ininya saya matikan maksudnya. Oke, ini saya matikan, kalian langsung kerja di kelompok, presentasi, nah, nanti ada refleksi, ada sumatif, kita bubar. Oke? Silakan kerjakan dengan kelompoknya. Ngumpul, Be. Bertiga, bernaman, los, rame-rame, berbicarane. Mendi, ngantuk kan suka ngomong. Ngantuk kan suka ngomong deh. Raup plus ngantuknya. Iya, siapa sing ngarepan ngomong kan nek? Siapa gue dulu ya. Sing ngarepan ngomong kan siapa? Gantian ngomongnya. Nah, misalkan dia ngomong tentang apa gantian. Kalau ada waktu semuanya, misalkan dikasih kalian udah cukup, misalkan presentasinya udah gantian. Hampir 7 nih, 7 kelompok. Nggak usah terlalu panjang lebar, singkat-singkat saja kalau maju. Ya, bagi-bagi ngomongnya. Udah masuk aja.
Gamik. Kok ke sini sih? Kok nih ngomongin gantian ya? Bertiga ya? Buang nanam sih ngomong apa sih? Ngomong kabeh. Buang nanam gue ngomong kabeh boleh. Orang betul lu, apa bira? Ya terserah kalah. Si menang besok kan baca kayak.
Di remote kah? Ada yang siap ke depan duluan? Yuk, silakan. Ya Pak. Ya sip, makasih. Makasih, makasih. Ya, ya sip. Yuk, yuk. Keberatan. Sadar nanteng yang ngomong ya? Mungkin gue. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk mempresentasikan tentang lembaran kerja peserta didik LKPD tentang hasil identifikasi penyiapan mesin SMAW. Perkenalkan, nama saya di sini Zakis dari kelas 11 TPFL 3. Di samping saya yang bernama Karel Irwanto Putra dari kelas 11 TLS 3. Abdul Bara dari kelas TPFL 3. Oke, kita langsung saja dengan pertanyaan yang pertama. Hasil identifikasi penyiapan mesin SMAW. Identifikasi penyiapan mesin las SMAW memberikan langkah-langkah seperti memiliki kondisi elektroda, metode pemeteran seperti arus dan tangan, serta memastikan penggunaan penunjang listrik seperti helm dan sarung tangan. Dipastikan semua peralatan dalam kondisi baik sebelum memulai proses las SMAW. Gimana Pak? Gimana Pak? Begitupun proses las SMAW dengan identifikasi penyiapan las SMAW. Nah, begitupun proses SMAW menggunakan rangkaian listrik menghasilkan busur pengelasan, cara untuk membagi listrik menjadi energi panas. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Kelompok mana? Siapa lagi yang menyusul? Kelompok mana? Siap. 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 Ya. Bagian di bawah HP nya. Enggak apa-apa. Ya. Enggak boleh HP. Boleh, boleh. Pakai HP boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari Sekolah SMKN 1 Losarang Indramayu. Perkenalkan, nama saya Sari Muhammad dari kelas 11 TPFL 3. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa dari Pengelasan 11 Pengelasan 3. Perkenalkan, nama saya Andri dari 11 TPL 3. Saya Kayahya dari kelas TPLL 3. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana persiapan menggunakan mesin las SMAW. Pertama, sebelum melakukan pengelasan, jangan lupa menggunakan sepatu safety, baju lengan panjang yang menutupi seluruh tangan, dan pastikan juga menggunakan celana yang tidak mudah terbakar ataupun baju yang tidak mudah terbakar seperti yang saya gunakan. Lalu
Untuk atur posisi pengelasan, pastikan elektroda membentuk sudut 60-70 derajat dari benda kerja. Lakukan pengelasan, jaga jarak ujung elektroda dengan benda kerja 2-3 mm. Atur kecepatannya juga pengelasan dan dilihat cairannya lasnya apakah sudah terbentuk dengan rapi dan lurus. Setelah melakukan pengelasan, pukul terak sampai bersih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa? Siap, ya. Yuk. Jurus maju. Ayo. Ya, siap. Silakan. Biar suaranya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Langit Biru dari kelas 11 TPFL 3. Saya Dimas Wendra dari 11 Pengelasan 3. Saya Dwi Agustian dari TPFL 3. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan identifikasi penyiapan mesin las SMAW. Sebelum melakukan pengelasan, gunakan sepatu safety, baju lengan panjang yang menutupi seluruh tangan, dan pastikan Anda menggunakan celana yang tidak mudah terbakar jika terkena percikan api. Langkah-langkah menyalakan mesin las: pertama-tama, sambungkan kabel mesin kepada sumber tenaga, lalu sambungkan kabel massa pada meja las dan atur posisi dari kabel holder pemegang elektroda las. Berikutnya, nyalakan mesin las dan atur arus sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Dan jangan lupa gunakan alat K3 dalam proses pengelasan: sarung tangan, helm las. Jika sudah siap, pasang elektroda Pada holder las, lalu lakukan penyalaan awal pada benda kerja lain sebelum ke benda kerja utama. Atur posisi pengelasan, pastikan elektroda membentuk sudut 60-70 derajat dari benda kerja. Lakukan pengelasan, jaga jarak ujung elektroda dengan benda kerja 2-3 mm. Atur kecepatan pengelasan dan lihat cairan lasnya apakah sudah terbentuk dengan rapi dan lurus. Setelah melakukan pengelasan, pukul terang sampai bersih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Yuk. 4. Ya. Silakan. Ya, nama Dewa, nama Dewa. Jangan aja. Perkenalan, Pak. Saya Apa kan nama dikit nama dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Hanafi dari kelompok 4 Pengelasan 3. Dan saya Khairul Fakih dari kelompok 4 kelas 3. Apa? Kenalkan nama saya Pak Roji dari kelas 11 kelas 3 dari kelompok 4. Persiapan las SMAW.
Sebelum melakukan pengelasan, gunakan sepatu safety, baju lengan panjang yang menutupi seluruh tangan, dan pastikan Anda menggunakan celana yang tidak mudah terbakar jika terkena api. Komponen utama dan pendukung las listrik SMAW. Komponen utama dari blok semua pengelasan ini merupakan salah satu teknik penyambungan dua material menjadi satu. Selain pengelasan, teknik penyambungan dengan menggunakan umur dan baut serta baku jadi plus SMAW atau SIP. Metalhead welding merupakan proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas dari listrik dengan menggunakan elektroda. Sudah selesai. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang belum lagi. Ya, berempat, silakan. Ya, mana? Yo, Bung Papat. Di garis ya namanya. Ya, gantian ngomong. Halo, selamat pagi. Apa sih? Assalamualaikum. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky. Perkenalkan, nama saya Cinot. Perkenalkan, nama saya Jongge. Perkenalkan, nama saya Ripai. Bisa baca hidupnya. Sebelum melakukan pengelasan, gunakan sepatu safety, baju lengan panjang yang menutupi, anjay, menggunakan celana yang mudah terbakar, pedeo. Menyalakan mesin las. Pertama, sambungkan kabel. Masa pada meja las dan atur posisi dan kabel. Holder pemegang elektroda las. Berikut nyalakan mesin las dan atur arus. Sesuaikan dengan ketentuan yang kita inginkan. Musik. Lagi musik digunakan alat ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore. Yang belum kelompok satu. Presentasinya dicukupkan. Setelah ini kalian isi lembar refleksi. Nah, sudah. Ntar tunggu yang lain. Yang lain sudah. Oke, kalau sudah dikumpulin. Oke. Sudah. Oke. Sudah, lanjutin. Anak rada. Ya. Iya.
Bisa di sini dulu. Ini dulu, kian sondrang. Iya, ada sondrang weh. Waduh, aku temen sondrangnya. Iya Pak. Ya wes, bagian. Adil. Iya. Lagi Pak, berbeda. Selesai. Siapa ya? Ya. Pasti aku berarti apa asesmen akhir ya. Selesai. Ya. Oke. Dari refleksi kalian, sebutin kayak namanya ya. Asaari semangat, senang, terus bingung. Lanjut, semangat, senang. Habib, semangat. Terus kaya, ya, senang. Robin, semangat dan senang. Pura Aris, Putra, kacamatanya beli biasa aku baca. Putra dan Aris, Putra Aris ya. Waduh, apa dia? Semangat, senang. Terus pasca, senang. Pasca senang. Habis pasca siapa nih? Dibacanya apa ya? Abdi Umbara. Ya. Atur. Adi Umbara. Senang. Muhammad Pandi apa ini? Pauji apa Pauji? Senang. Apa J? Bilang apa J? Semangat. Oke. Yuk. Terus Karel senang. Jaki semangat. Tisna. Iya Tisna iya benar. Tisna senang. Terus ini nah. Apa baca ya? Khairul Fakih. Khairul senang. Nah, nambah tadi ini yang baru datang. Semangat, senang. Dimas, senang. Ada Dwi, semangat, senang. Dwi Fai, semangat dan senang. Apa iya ya? Yang ini sih dibacanya Congge. Congge bener, Congge. Jongge. Semangat. Hasan, senang. Kalau boring. Cahru. Fahru Roji. Ya, ada bingung, ada membosankan. Siapa nih? Ya, selesai.
Berarti kebanyakan dari kalian memilih bersemangat dan senang, walaupun ada yang lain gitu ya. Nah, sekarang waktunya mengerjakan asesmen akhir. Ada 4 soal. Biasa tulis nama kelas, selesai kumpulin. Urupan. Asesmen akhir. Masih sih di mana terakhir? Tulis saran, biasa aran. Masalah mengesore mau pujare, sebelum mana arane? Bisa gini bisa enggak? Gini, tulis orang bukan ada orang partisan. Mau kan pulpen. Sile. Ya nama, kalau milih apa ngesore? Ya patang soal, ujian. Ya, milih. Ya, bis. Urupan ngarokin yo. Tuker. Satu. Yep, enggak Pak. Perhatikan. Ya. Iksan joget. Bingung ya. Gile.
Kini gelangnya siapa ki? Ya, akan senaran aku. Siapa? Jangan sama ya Pak jawabannya Pak. Ya. Dulu Pak. Salam. Kau dikit, kumpulkan dikit. Nah, kau ditutup. Kumpulkan, terus langsung tutup, kau bubar. Langsung tutup ya. Terus ngaret nenek. Oce. Satu semua. Ya. Wis, licin. Oke, anak-anak untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sehat selalu, bahagia selalu, kalian sukses di masa mendatang. Amin. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.